Okay, thank you, Gali. With us, we have Miss Ima, who will explain how education can increase health awareness among students. Welcome, Miss Ima. Let me interview you about student awareness of health. Menurut Ibu, apakah siswa saat ini sudah cukup sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mereka sendiri? Jika belum, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ini? Untuk meningkatkan kesehatan sendiri itu kan dari banyak pola ya, ada pola makan, ada pola tidur, pola hidup lah intinya seperti itu. Kalau menurut saya di sekolah ini ada beberapa malah sebagian banyak siswa yang mengabaikan pola tersebut, seperti pola tidur masih ada yang suka bergadang, pola makan pagi-pagi banyak yang belum sarapan, berarti mereka perlu disadarkan lagi dengan kesehatan mereka sendiri, cintai tubuh mereka sendiri dulu gitu. Bagaimana cara Ibu menilai efektivitas program kesehatan yang sudah diterapkan di sekolah? Untuk efektivitas program yang dirawat seperti itu ya, itu kan baru 2 minggu kedua sekarang, jadi masih berjalan, masih berlanjut. Jadi untuk makanannya sendiri itu belum tetap saja mereka makan makanan yang tidak sehat gitu, jadi seharusnya harus sarapan terlebih dahulu. belum ada efeknya gitu, belum terlihat efek. Apakah ada kerjasama dengan pihak luar seperti puskesmas atau rumah sakit dalam menjalankan program kesehatan di sekolah? Untuk kesehatan paling dari puskesmas ya, itu biasanya ada pengiriman obat-obatan ya, obat penambah darah namanya untuk perempuan, baru itu saja. Untuk kesehatan laki-lakinya ya belum gitu ya. Jadi utamakan dulu dari diri sendirinya dulu untuk menjaga kesehatan dan pola hidupnya. Jadi balik lagi ke diri masing-masing aja. Betul. Itu karena pribadi masing-masing juga. Mungkin sekian dari saya, Bu. Oke, thank you Gali. With us, we Miss Omito, who will explain how education can increase health awareness among students. Welcome, Miss Komito. Let me interview you about student awareness of health. Bagaimana tanggapan Ibu tentang siswi yang jarang bahkan tidak pernah meminum obat penambah darah yang diberi dari sekolah? Tanggapan Ibu, jadi anak-anak yang tidak meminum obat penambah darah dari sekolah itu karena mungkin kurangnya edukasi terhadap mereka gitu, terhadap pentingnya pil penambah darah ini, karena nanti mempengaruhi anak siswa tersebut bisa mengalami anemia, apalagi kita tahu setiap bulan itu mereka mengeluarkan darah. Nanti kalau misalnya mereka nggak minum itu, mereka akan mengalami anemia atau nanti tingkat kesuburannya jadi berkurang gitu. Apa saja program atau kegiatan yang diselenggarakan sekolah untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan siswa? Oke, yang pertama seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, jadi setiap bulan itu ada pembagian tablet penambah darah. Terus yang kedua, guru-guru juga secara aktif untuk tetap mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga lingkungannya, atau terutama lingkungan kelas. Sekolah juga menyediakan pembagian tempat sampah yang berbeda, ada untuk organik, ada untuk B3 dan ada untuk anorganik. Ibu rasa itu tuh udah cukup untuk menjaga kesehatan di sekolah begitu. Bagaimana cara sekolah mengukur tingkat kesadaran kesehatan di kalangan siswa? Karena belum pernah ada semacam angket untuk untuk mengukur tingkat kesadaran siswa akan pentingnya kesehatan ya. Jadi ibu rasa
Ini bisa dilihat secara fisik saja, dari segi penampilan dan dari segi lingkungan yang kita lihat di sekolah itu sudah cukup baik. That's all the interview. I'm Adrian. Will return itu the studio. Terima kasih, Bu. Okay, you're welcome. Assalamualaikum. Saya Adrian, izin mewawancarai Bapak mengenai kesadaran siswa akan kesehatan. Apakah ada pelatihan atau workshop yang diadakan untuk guru mengenai kesehatan siswa? Workshop pelatihan untuk guru mengenai kesadaran siswa. Ya. Selama Bapak di sini, seingat Bapak ya, Bapak nggak tahu, seingat Bapak kayaknya nggak ada. Tapi kalau workshop yang lain terus nyenggol-nyenggol tentang dikit tentang siswa, tentang kesehatan siswa, ada kayak misalkan narkoba kayak gitu kan masuk ke kesehatan ya, narkoba terus AIDS yang kayak gitu ada. Tapi workshop pelatihan kayak gitu kayaknya nggak ada. Bagaimana cara sekolah mengedukasi siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan? Yang pertama mungkin dibuatkanlah aturan, harus aturan pakai pakaian yang bersih, kemudian setiap sholat duhur wudu dengan kewajiban kayak gitu ya, kemudian bersih-bersih di kelas, di depan kelas ada buat cuci tangan, upaya sekolah yang menerapkan dari sarana. Kemudian di pembinaan juga kan sering dikasih tahu sama wali kelas harus bagaimana gitu. Kayaknya upaya dari sekolah menyediakan fasilitas yang bagus, bersih untuk kesehatan, serta sering menghimbau melalui wali kelas biasanya kayak gitu. Bagaimana sekolah mendukung siswa yang memiliki kondisi kesehatan kronis atau kebutuhan kesehatan khusus? Biasanya di data ya, di PPDB biasanya data dulu, penyakitnya tahu gitu. Bagaimana nanti di treatmentnya kayak gimana, misalkan salah satunya nggak olahraga berat, nah si anaknya diizinkan untuk tidak berolahraga, biasanya kayak gitu. Yang kedua, ketika misalkan penyakitnya diserangnya ketika di sekolah, itu kan ada mobil yang khusus. Misalkan tiba-tiba sakit perut, kronis segala macamnya kambuh, maka diantarlah ke rumah sakit atau ke klinik kayak gitu. Atau misalkan baru terserang penyakit baru, maka diinformasikan ke wali kelas biasanya, terus wali kelas nanti menginformasikan ke mapol yang lain. Mapol yang lain mengizinkan untuk anaknya tidak sekolah, jadi diizinkan di situ, tidak di alfa. Setahu Bapak seperti itu.